Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa kembali untuk menyembah Tuhan kita yang sangat baik. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing? Puji Tuhan, semuanya baik, semuanya dalam keadaan sehat. Mungkin saat ini ada yang masih dalam keadaan sakit, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memelihara dan memulihkan Bapak Ibu semuanya. Pada hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu untuk menyembah Tuhan kita yang sangat baik. Mari kita berdoa, kita berikan hati kita berikan penyembahan kita yang terbaik. Pada hari ini kita mau mengucap syukur karena kebaikan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih buat segala kesetiaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan Yesus untuk kami semua Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau di rumah kami masing-masing. Kami mau berikan hati kami, pikiran kami Tuhan. Fokus dan hanya tertuju kepada Engkau. Hari ini Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau memberikan waktu kami Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu, atas perlindungan-Mu dan pertolongan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan kami boleh berkenan kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mengasihi Engkau lebih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sembah Tuhan. Tuhan Allah yang setia, begitu setia untuk kita. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku
Yesus, kami berdoa Tuhan, saat ini buat saudara-saudara kami Tuhan, di rumah yang sedang sakit maupun di rumah sakit Tuhan. Biarlah Tuhan kami mohon Tuhan, Kau yang jamah Tuhan, Kau yang pulihkan Tuhan Yesus. Kami hanya berharap kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, Kau Allah kuasa, Kau Allah penyembuh kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah saudara-saudara kami Tuhan saat ini, Kau yang pulihkan Tuhan, Kau yang sembuhkan Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus.
mendatangkan sebuah pemulihan dalam masing-masing hidup kami. Engkau yang telah menunjukkan hadir-Mu sebagai penyembuh. Engkau yang hadir sebagai pelayan untuk melakukan mujizat-mujizat dari Bapa Surgawi. Hari ini kami datang kepadamu ya Sang Penyelamat abadi, memohon ampun dan belas kasih-Mu untuk mengampuni setiap dosa dan kesalahan serta kejahatan yang dilakukan oleh umat-Mu ini. Biarlah Engkau Tuhan yang menguduskan dan mentahirkan setiap pribadi tatkala datang dalam hadirat-Mu sendiri, supaya kami mendapatkan anugerah pemulihan dan kesembuhan yang Tuhan janjikan. Hamba minta anugerah-Mu Tuhan berbicara dan mengingatkan atas setiap umat-Mu ini untuk hidup berkenan di hati-Mu. Hamba berdoa, biarlah kasih sayang-Mu yang memberikan roh pengertian, wahyu akan setiap perkataan yang Tuhan ingin ajarkan. Kami mau percaya apa yang Tuhan telah siapkan akan menjadi bagian hidup kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa yang berkata, amin, amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Anda yang ada di rumah dan yang ada di studio ini, kita bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan, diizinkan untuk mengalami perpanjangan waktu dalam PPKM ini. Ada banyak orang yang ribut karena sebuah keputusan yang telah dilakukan oleh pemimpin kita. Ada orang yang percaya bahwa ini merupakan keputusan yang benar. Hari ini saya ingin kita semua belajar dalam masa pandemi yang berkepanjangan ini. Kita harus mengerti akan rencana Tuhan di balik semuanya itu. Mungkin kita menyadari memasuki tahun yang ke-1 hampir kedua ini, ya belum sampai kedua lah ya. Karena tahun yang lalu mulai bulan Maret kalau tidak salah, dan Tuhan izinkan sampai hari ini di bulan Agustus 2021. Dalam 1,5 tahun lebih ini, kita memasuki sebuah pandemi yang berkepanjangan. Pernahkah Anda berpikir sebuah perpanjangan yang dialami oleh bangsa pilihan Allah tatkala Tuhan merindukan hati mereka lurus di hadapan Tuhan. Allah memakai bangsa-bangsa lain. Ada orang-orang Mesir, ada kerajaan-kerajaan yang lain untuk dalam tanda kutip meluruskan hati mereka. Bahkan suatu hari para teolog menyampaikan pernah terjadi di mana 400 tahun lebih Tuhan tidak berbicara atas bangsa itu. Anda bisa bayangkan bagaimana umat yang tidak mendengar suara Tuhan. Alkitab berkata, umatku binasa oleh karena tidak mendapatkan visi yang datang dari Tuhan. Orang yang tidak mendapatkan visi, orang yang tidak mendapatkan guidance, orang yang tidak mendapatkan tuntunan Tuhan, Alkitab berkata seperti binatang, hingga masing-masing orang memilih jalannya sendiri, yang mereka berpikir adalah jalan yang terbaik, tapi ujung-ujungnya pada kebinasaan. Ada seorang rasul besar yang nanti kita belajar bersama-sama. Dia adalah Yakobus. Para teolog menyatakan bahwa Yakobus ini bukan Yakobus anak Zebedius murid Yesus,
Tapi Yakobus ini adalah adik kandung daripada Yesus Kristus sendiri. Yang dimana dalam pengalaman pengamatan dia, dalam pertumbuhan bersama-sama dengan kakaknya yaitu Yesus, dia menyaksikan betapa hebat kuasa Allah yang menyertai hidupnya. Yang dimana awal mulanya mungkin keahlian, kecerdasan, kepandaian yang ditunjukkan oleh kakaknya ini merupakan sesuatu yang dikerjakan oleh manusia biasa, hanya memiliki keahlian-keahlian tertentu. Namun lambat laun dalam kitabnya dia menyebutkan Yakobus Rasul Kristus Yesus. Dia menyebutkan sebagai Rasul Kristus Yesus dan hamba Allah. Kita mau belajar akan iman yang bermakna yang diungkapkan oleh Yakobus dalam Yakobus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-14. Saya berkata bahwa iman itu merupakan perjalanan kerohanian bagi setiap anak-anak Tuhan. Yang pada saat mereka memutuskan percaya kepada Tuhan Yesus, ada ujian, ada tantangan. Istilah saya ada trial and error. Ada sesuatu percobaan-percobaan untuk dia belajar berjalan dengan Tuhan. Bahkan kadang-kadang mengalami error sebab tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yang pada saat dia memutuskan kembali meminta tuntunan Tuhan, maka di sana Tuhan rela menjumpai dan mengarahkan kembali jalan-jalan hidup orang-orang percayanya. Dari situ kita akan belajar membuktikan bahwa sebuah pertumbuhan pengenalan akan Tuhan, sebuah pertumbuhan akan kedewasaan iman kita, yang saya percaya kita bersama-sama akan menikmati sebab Tuhan suka akan proses. Demikian juga kita mengerti akan jalan-jalannya Tuhan. Di beberapa hari ini Indonesia dibanggakan dan merasa bangga atas dua pemain bulu tangkis wanita, pemain ganda wanita. Mereka adalah Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Saya mendengar percakapan ringan yang mereka alami. Bahkan ceritanya si Apriani ini dari luar pulau dan menuju ke Jakarta. Dia membawa uang 200.000. Dia berpikir, aku harus jadi juara di sana. Dan memang prosesnya enggak gampang. Kalau dikisahkan pelatihannya waktu kecil dan ditunjukkan akan alat-alat bulu tangkisnya, sederhana banget. Tapi orang yang sederhana ini memiliki sebuah impian, cita-cita yang begitu besar. Demikian juga Gracia Poli menunjukkan akan orang yang sederhana namun hatinya berpaut kepada Tuhan. Dikatakan kurang lebih 13-15 tahun mereka berjuang yang akhirnya dengan 2 ronde sekaligus mengembalikan juara badminton Indonesia. Seluruh dunia mengagungkan dia. Saya melihat bagaimana bangganya Bapak Presiden langsung video call berbicara kepada pribadi orang ini. Dan beliau berkata, sesungguhnya kami bangga atas Anda kalian dan atas nama Indonesia mengucap syukur. Bukan hanya mereka yang telah meraih emas, tetapi ada suara lantunan lagu Indonesia Raya yang diperdengarkan. Dan semua orang bangkit berdiri untuk melantunkan lagu kebangsaan kita.
ada orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan kemenangan. Tapi ada kisah yang luar biasa yang dialami oleh atlet estafet olahraga dari Jepang. Mereka adalah tim pelari estafet. Salah satunya namanya Reida, pelari estafet yang pada saat larinya kakinya mengalami engkel dan masih ada 200 meter dia bisa memutuskan untuk berhenti dan memang kalah atau memberikan alasan pada dirinya karena dia sakit untuk dia berhenti dan menangisi meratapi sakitnya. Tapi dalam video itu ditunjukkan atlet ini memutuskan untuk merangkak sepanjang lebih dari 200 meter. Sementara temannya Lisa yang akan melanjutkan estafet putaran yang berikutnya memperhatikan temannya Ida ini. Dia sampai terharu dan menangis. Dia merasakan akan susah dan sakitnya sahabat timnya ini. Sambil dia menantikan akan uluran estafet yang akan dia kerjakan dalam putaran yang berikutnya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saya membayangkan perjalanan iman hampir seperti yang dialami oleh para atlet ini. Kadang mengalami kesakitan, kadang rasanya pengen berhenti untuk tidak melanjutkan. Tapi kalau Anda mengerti apa yang dilakukan oleh Reida dan juga sahabat timnya, mereka memutuskan untuk menyelesaikan putaran yang harus mereka emban. Sebab dalam komitmen hati mereka, mereka berkata, aku diutus oleh sebuah negara sebagai sport yang dihormati. Mewakili seluruh bangsa Jepang, mewarisi seluruh bangsa Indonesia, mewarisi akan seluruh bangsa-bangsa. Yang mereka lakukan adalah jalan selesaikan putarannya. Menurut saya itu juga yang dirasakan oleh Rasul Yakobus. Dalam tulisan suratnya di sekitar tahun 70 sampai 80 Masehi. Oleh dorongan Roh Kudus, dia telah mengalami pribadi merasakan dalam estafet generasinya. Dia melihat sekelilingnya orang-orang yang beriman, yang menyatakan dirinya percaya kepada Yesus. Tapi mereka terlihat sebagai orang-orang yang tidak beda dengan orang dunia. Itu sebabnya saya ajak saudara sekalian memperhatikan dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-26. Di sana Rasul Yakobus mengungkapkan akan perasaannya, memberikan arahan dan sebuah proses kehidupan iman yang dinyatakan. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14 dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Oh ya, banyak orang berkata, yang penting percaya Yesus. Yang penting percaya Yesus. Tentang kehidupan, ya nanti dulu yang penting percaya Yesus. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus ingin berkata, iman harus disertai dengan perbuatan.
Karena iman yang tidak disertai dengan perbuatan adalah iman yang mati. Yang diungkapkan dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Seperti orang yang di hari-hari ini, mungkin Anda tahu bahwa virus corona ada di mana-mana. Ada orang-orang yang masih tidak percaya bahwa virus corona membawa dampak kematian. Sehingga ada tuduhan-tuduhan yang berkata bahwa mereka melakukan kongsi untuk kepentingan mereka sendiri. Saya mau sampaikan dengan kasih Tuhan. Saya berkata, virus corona ini diizinkan oleh Tuhan. Seperti suasana perang yang dimana Alkitab berkata bahwa musuh kita tidak kelihatan. Yang memang kalau perang ada manusia-manusia yang menggunakan senjata. Ada yang pakai stand gun, ada yang pakai mortir, ada yang pakai bom mungkin. Kalau itu musuh kita, maka kita akan sigap bangkit berdiri, kita lawan sama-sama. Tapi musuh ini enggak kelihatan, saudara. Tiba-tiba nyusup, ada orang yang masuk lewat hidung, ada orang yang mengalami masuk lewat mulut. Teman saya kena virus ini lewat mata. Ada beberapa orang yang lewat telinga. Dan masing-masing itu berdampak. Bahkan ujung-ujungnya pada kematian. Saya kehilangan 2 saudara saya yang mengalami seperti ini. Karena terlambat untuk membawa ke rumah sakit. Orang berkata rumah sakit yang membawa kematian. Tidak, saudara. Tapi ini benar-benar nyata. Ada orang-orang yang nyinyir dan berkata serta bereaksi yang negatif. Tatkala PPKM itu diperpanjang. Bahkan secara viral ada seorang artis yang berani telanjang untuk menunjukkan sebuah ketidaksetujuan. Dan akhirnya memang ditangkap. Dikenakan hukuman dengan alasan pornografi. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang percaya, iman harus disertai dengan perbuatan. Kalau kita ngerti bahwa ini merupakan virus yang sangat berbahaya, dan pemerintah yang adalah alat Tuhan untuk mengatur bangsa kita, kita harus taati, kita harus hormati setiap keputusan yang disampaikan oleh mereka. Biar itu kita hormati sebagai orang yang beriman, yang disertai dengan perbuatan. Pernahkah Anda berpikir tatkala kita perang, kemudian Anda memikirkan hari ini kita mau makan apa ya? Makan di mana ya? Pasti Anda akan dengan usaha apapun yang penting menyelamatkan diri sendiri. Dalam keadaan perang, orang tidak akan mungkin memusingkan tentang toko mereka, warung mereka, usaha mereka. Yang penting jiwa mereka selamat. Dalam keadaan perang, mereka pasti menyelamatkan jiwa mereka lebih dari semuanya. Virus corona ini merupakan kondisi darurat yang oleh pemerintah ini merupakan darurat militer
untuk kita bersama-sama memerangi, dan kita berdoa akan muncul lebih daripada pemenang. Hal yang kedua, Yakobus mengingatkan akan kita semua bahwa iman bukan hanya disertai dengan perbuatan, tapi iman harus bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Itu merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda perhatikan dalam Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18, Alkitab berkata, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan tunjukkan kepadamu imanku dengan perbuatan-perbuatan. Ayat yang ke-23 dikatakan, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya ini merupakan pengalaman pribadi Yakobus. Tatkala dia ingat dengan sembrono dalam hati mereka, dalam hatinya. Tatkala Yakobus bersama dengan saudara-saudaranya ingin menjumpai Yesus yang mulai terkenal hari itu. Dan murid-muridnya sudah menginformasikan kepada Yesus, tuh ada saudara-saudaramu dan saudara-saudarimu. Yesus berkata, siapakah saudaraku laki-laki? Siapakah saudaraku perempuan? Siapakah ibuku? Siapakah ayahku? Mereka adalah orang yang melakukan akan kehendak Bapakku di surga. Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Mungkin Yakobus tatkala mendengar akan perkataan itu, karena belum yakin bahwa dia adalah pribadi sang penyelamat. Ini tafsiran saya. Mungkin dia hurtly, dia sakit hati. Dan dia ingin melihat bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan. Dalam benak pikirannya, Yesus kok seperti itu ya? Dia sudah terkenal, dia sudah masyhur, dan kali itu dia dengar perkataan itu. Mungkin dalam dirinya dia sakit. Tapi kemudian dia melihat ternyata memang hanya orang-orang yang hidup melakukan kehendak Bapa yang bisa mengerti bahasa itu. Siapakah saudaraku laki-laki? Siapakah saudaraku perempuan? Siapakah ibuku? Siapakah Bapakku? Dia adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saya berharap setiap kita menyadari, kadang kita bisa tersandung oleh pernyataan iman yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin kita. Karena memang iman harus dinyatakan dalam bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dalam kehidupan saudara bukan hanya ngerti, oh vaksin seperti ini, oh harus mengenakan masker, oh menggunakan protokol kesehatan dan sebagainya. Tapi orang itu akan bekerja sama dalam pemerintahan kita untuk memerangi akan COVID-19 ini tidak mudah. Ada banyak orang yang nyinyir, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan akan bekerja sama dengan iman. Karena apa? Hanya dengan iman kita bisa melewati itu semua. Yang ketiga, bukan hanya iman yang dilakukan disertai dengan perbuatan. Yang kedua, bukan hanya iman yang bekerja sama dengan perbuatan. Tapi
Yang ketiga, Rasul Yakobus mengajarkan iman itu bisa disempurnakan dengan perbuatan-perbuatan kita. Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-22 dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kalau Anda membaca dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-11, Anda akan mengerti bagaimana orang-orang beriman yang disebut dari pertama, ada Nuh, ada Henokh, ada Abraham, ada Musa, orang-orang yang beriman dengan hati mereka yang luar biasa. Ditunjukkan kemenangan-kemenangan yang besar, ditunjukkan mujizat-mujizat yang hebat. Tapi ada orang-orang, ada ibu-ibu yang harus kehilangan putra-putri mereka karena iman mereka. Ada di antara mereka yang digergaji, ada di antara mereka yang memutuskan untuk memilih, mungkin digantung, disiksa, didera. Alkitab menunjukkan kepada mereka, dan iman mereka disebut sebagai iman yang memiliki kesaksian yang baik. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-39 dikatakan, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Saudara, apa yang dilakukan oleh leluhur kita, para bapak iman kita, dikatakan sebagai iman yang mendapatkan kredibilitas baik. Tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita, ayatnya yang ke-40, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ayat ini saya berkata bahwa Anda dan saya the last generation. Anda dan saya adalah pemegang estafet terakhir. Anda dan saya adalah generasi penentu. Anda dan saya generasi penuntas untuk menyelesaikan putaran yang terakhir. Di mana bapak-bapak leluhur kita, mereka telah mengerjakan dengan sempurna. Tetapi Alkitab berkata, apa yang mereka lakukan tidak bisa sampai kesempurnaan. Itu sebabnya Anda dan saya disebut the last generation. Generasi terakhir yang melakukan putaran yang terakhir. Jangan sampai Anda dan saya berhenti di tengah jalan. Sebab Tuhan merindukan Anda dan saya bisa menyelesaikan dengan tuntas apa yang telah dipersiapkan oleh Tuhan bagi setiap kita. Saya mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, jangan ada seorang pun yang berhenti di tengah jalan. Kalaupun Anda harus ngesot, berangkang seperti dilakukan oleh Aida, untuk selesaikan putaranmu, lakukanlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Jangan berhenti di tengah jalan. Minta anugerah Tuhan. Saya tahu rasanya Anda mengalami COVID. Saya tahu susahnya nafas itu. Saya ngerti di malam hari yang ketiga, keempat. Hari itu saya merasa lelah. Tapi saya izinkan perkataan-perkataan firman itu muncul dari hidup saya. Tiba-tiba hati saya berkata, kalau saya mati hari ini, kira-kira saya masuk surga atau neraka? Saya enggak mungkin memilih atau, tapi saya memutuskan, saya percaya
saya pasti masuk surga. Kalau surga yang adalah kekekalan itu aku yakini, aku terima, maka kehidupan yang sementara ini Tuhan sediakan buat saya. Ada perkataan-perkataan firman yang tiba-tiba dimunculkan dari hati saya, yang saya percaya sebuah kebiasaan kita mendengar firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Bagian kita membaca firman, bagian kita mendengar firman, bagian Roh Kudus mengingatkan akan firman itu buat hidup kita. Saya berkata, yang namanya kerajaan yang tidak tergoncangkan itu dibangun atas dasar firman yang teguh, firman yang kuat, firman yang hidup, firman yang dipercaya karena Tuhan yang melakukan akan perkataan pernyataannya. Hari ini saya mau sampaikan dengan kasih Tuhan. Izinkan dirimu diperdamaikan dengan firman Tuhan. Karena ada banyak orang yang masih mengalami trembling tatkala menghadapi ujian seperti ini. Bahkan ada orang-orang bertanya, apakah Tuhan memperhatikan aku? Apakah Tuhan mempedulikan aku? Kalau Tuhan memperhatikan aku, tentunya Tuhan lihat akan kebutuhanku. Tuhan lihat akan keperluanku. Aku mengalami kesusahan, aku mengalami kesulitan, saudara yang dikasihi Tuhan. Pencobaan yang engkau hadapi adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu, kata firman Tuhan. Allah ingin memberikan kekuatan kepadamu. Tatkala engkau dicobai, pencobaan itu tidak melampaui kekuatanmu. Percayalah, ini hanya sebentar, seperti bayang-bayang yang akan lewat. Hanya terkadang Anda pegang bayang-bayang itu, yang membuat engkau nervous, yang membuat engkau takut, yang membuat engkau gelisah, yang membuat imunitas Anda mengalami penurunan. Izinkan Tuhan untuk melawat hidupmu. Izinkan firman-Nya berbicara kepadamu. Dan Dia ingin mengangkat hidupmu. Ada sebuah pernyataan iman yang dilantunkan dalam pujian. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya pada kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darinya. Saya ingin kita nyanyikan pujian ini dengan iman, kita berkata, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara yang kukasihi, hari-hari ini mungkin Anda bergumul dengan imanmu. Hari-hari ini engkau hampir tidak percaya. Saya yang berkata, kadang kita mengalami trial and error. Kalau trial mungkin Anda akan ketemu, cuma kadang-kadang mengalami error dan tidak bisa jalan lagi. Pada saat seperti itu, Alkitab ngajarin ke kita untuk berhenti sejenak, berbicara kepada Tuhan seperti yang dialami oleh Yakub.
tatkala dia mau melarikan dari abangnya Esau, di suatu tempat dia berhenti dan tidur beralaskan akan tanah dan bantalannya adalah batu. Hari itu Tuhan datang menjumpai dia. Dan dia disebut sebagai Israel sebab imannya dia taruhkan kepada Tuhan. Dia berubah oleh karena perjumpaan pribadinya dengan Tuhan. Hari ini saya sampaikan dengan kasih Tuhan. Anda orang pilihan Tuhan. Tuhan telah memilih engkau menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Di mana Tuhan ingin supaya Anda pribadi dengan Dia. Supaya Anda merasakan akan pertolongannya dan ngerti akan jalan-jalannya. Hingga kalau boleh saya katakan, Tuhan cinta sama engkau. Tuhan peduli atasmu. Dia tidak membiarkan kau seorang diri. Hari ini saya mau katakan, kalau engkau berkata, Pak, aku membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dan berkata, Tuhan tolongin aku. Sebab tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan aku. Aku butuh engkau Tuhan. Aku perlu engkau ya juru selamatku. Aku adalah milik kesayanganmu. Sebab Yesus mati untuk membeli hidupmu. Engkau sudah dimiliki Dia. Saya berkata di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada satu sel pun dalam tubuhmu yang menjadi pijakan atas kuasa jahat. Sebab Tuhan yang telah membeli hidupmu dan harganya lunas dibayar. Hidupmu bukan milikmu lagi, melainkan Kristus Yesus. Dia punya hak atas roh, jiwa dan tubuhmu. Seperti yang saya katakan kepada jiwa saya, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Sebab hidupku bukan milik kepunyaanku lagi. Tatkala saya diserang oleh virus dalam tubuh saya berkata, hei virus, engkau tidak punya hak tempat kediaman dalam tubuhku. Sebab tubuhku adalah bait Allah Roh Kudus, di mana Dia tinggal. Hari itu saya percaya, rohnya yang bergerak, darahnya yang tercurah, dan menghapus semua kuasa virus dan air kehidupan surgawi itu yang meneduhkan jiwa saya. Tatkala Anda dengar perkataan firman ini dan Anda berkata, Tuhan, aku mau percaya dan sepakat dengan hamba-Mu. Nyanyikan pujian bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan yang akan menggenapi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan dengan iman,
udara yang segar yang aku hirup. Anda hirup dalam-dalam dan yakin bahwa Roh Kudusnya masuk ke dalam hidupmu. Engkau akan diubah oleh Tuhan. Bagian Anda yang sesak di bagian tertentu, engkau perkatakan di dalam nama Yesus, darahnya sudah mengalir dalam hidupku. Sebagaimana Dia telah mencurahkan darahnya, setiap sel yang dihinggapi oleh virus itu dibinasakan oleh darahnya sendiri. Sebab darahnya terinfus dalam hidup kita, masuk ke seluruh bagian tubuh kita. Anda akan merasakan kehangatan ilahi. Sebab darahnya mengalir dengan deras, masuk di bagian-bagian untuk memulihkan hidupmu. Anda yang saat ini kepalanya sakit, bahkan perutnya, dan Anda seringkali keluar masuk kamar mandi, saya mau katakan dalam nama Tuhan Yesus, Dia memberikan air kehidupannya dan tercurah terus mengalir dengan kuat, mendesak semua sel-sel virus yang harus dikeluarkan. Anda dipulihkan oleh anugerah-Nya. Yakin hari ini Anda menerima kesembuhan yang datang dari Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan di dalam nama Tuhan Yesus, aku mau percaya. Itu sebabnya aku berkata-kata, semua sel virus dipatahkan, dihancurkan, didesak keluar. Dan aku terima kesembuhanku, aku terima mujizatku, aku terima kesembuhanku, aku terima pemulihanku. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, terima kesembuhanmu. Nyanyikan pujian ini dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup mengenapi imanku, bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan dariku, ku terima sekarang kemenangan dariku, ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan haleluya, katakan haleluya, serukan haleluya. Aku terima kemenangan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang Tuhan telah berikan, pemulihan yang telah Engkau kerjakan. Dan hamba percaya Engkau memasyurkan setiap anak-anak Tuhan sebagai tanda keajaiban bagi banyak orang. Hamba mengucap syukur atas perkataan firman dan menolong setiap kami untuk bangkit karena kasih dan kemurahan-Mu yang lebih dari hidup, memberkati setiap anak-anak Tuhan ini. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata amin. Amin. Sebentar kita akan dengar pengumuman yang akan disampaikan lewat video. Ada satu pengumuman lagi yang saya mau sampaikan buat saudara. Kami melakukan doa pagi setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 pagi. Saya akan bagikan link Zoom saya di grup jemaat, dan saya percaya tatkala Anda bergabung dari jam 5, kita akan diberkati, kita akan sembah Tuhan, kita akan muliakan Tuhan, kita dengar kesaksian-kesaksian
dari teman-teman kita yang telah lulus sekolah Tuhan dan mereka menikmati pertolongan Tuhan luar biasa. Dan juga kita berdoa buat bangsa dan negara ini, sebab kita percaya bulan Agustus ini kita lewati virus ini dengan penuh kemenangan. Amin saudara. Baik, kita akan bersama-sama akhiri ibadah kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang Tuhan telah nyatakan dari hari ke hari. Bahkan hari ini pun kami telah menerima kemenangan yang besar yang datang daripada-Mu. Kami mau percaya minggu ini adalah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Mata kami akan melihat mujizat-mujizat yang ajaib yang Tuhan telah bentangkan di depan kami, yang memampukan setiap kami menikmati segala yang baik yang Tuhan telah sediakan. Kami mau percaya anugerah yang Tuhan berikan itu memampukan setiap kami menjadi saluran berkat yang luar biasa atas saudara-saudara kami. Saudara, kedang tangan-tanganmu dan terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan engkau berjalan, berlari, bahkan terbang bersama-sama dengan kekuatan Tuhan sendiri. Tatkala engkau sedia menanti-nantikan Dia, engkau akan diberikan kekuatan yang baru. Langkah-langkahmu dan aktivitasmu dibuat berhasil dan beruntung oleh karena Tuhan. Apa yang kau kerjakan, dikerjakan oleh tangan Tuhan yang membawa kemenangan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.